kisah wanita pelacur, penzina. Bagaimana dia hidupnya, teman-teman semua? Dia penzina, dia kotor, dia melakukan maksiat yang sangat banyak. Tapi di akhir hidupnya pada saat dia merasa letih sekali, di padang pasir dia lihat ada seekor anjing. Tahu kan kisah ini? Yang kehausan menjulur-julur lidahnya. Lalu sang perempuan ini melihat anjing itu kehausan. Sebenarnya pelacur ini atau penzina ini pun juga kehausan, tapi nggak tega ngelihat seekor anjing ini. Kemudian si penzina ini membuka sepatunya. Beliau lihat ada sumur yang beliau bisa turun ke sumur itu untuk mengambil air bagi seekor anjing. Dan akhirnya beliau bersusah payah mengambil air dengan sepatunya, akhirnya naik lagi ke atas dan kasih ke seekor anjing. Ini adalah amalan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penzina ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Diterima amalnya oleh Allah. Kita lihat, ini kan amalan sederhana. Cuman ngasih air kepada seekor anjing. Apakah ini amalan sederhana, teman-teman semua? Apa yang dia lakukan sesungguhnya? Dia melakukan amalan yang ikhlas. Gak ada orang yang lihat tuh. Pada saat beliau melakukan itu gak ada orang yang lihat. Satu orang pun gak ada yang lihat. Beliau memberikan bantuan kepada sesuatu yang dianggap sangat hina oleh orang-orang lain. Seekor anjing yang kurus, yang menjulurkan lidahnya, gak ada orang lihat. Beliau bersusah payah untuk mengambil air itu masuk ke dalam sumur untuk memberikan ke seekor anjing, padahal beliau sendiri juga haus. Dan Allah nilai ini sebagai perbuatan amal soleh yang sangat luar biasa. Jadi, terkadang dalam kehidupan kita banyak amalan-amalan soleh yang mungkin kita lakukan tapi kita riak, gak bernilai apapun di hadapan Allah. Tapi kita lakukan sederhana, kita lupa itu yang bernilai di hadapan Allah. Dan sewaktu-waktu engkau mengalami sesuatu dalam hidupmu, Allah bantu wasilah dari amal solehmu itu. Saya memotivasi diri saya dan kita semua untuk tidak bosan-bosannya jadi orang baik. Allah nggak balas mungkin pada saat itu juga, mungkin nggak balas, mungkin Allah orang lain nggak lihat, tapi Allah balas di kemudian hari. Teman-teman tahu, amal soleh yang engkau lakukan itu menjadi perantara semua doa-doamu itu dikabulkan. Berdasarkan hadis riwayat muttafaqun alaih, ada sebuah kisah di mana ada 3 orang yang pada saat itu berjalan bersama-sama, tiba-tiba hujan badai, mereka lari masuk ke dalam gua. Tiba-tiba batu yang besar menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka dalam artian mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Mereka dorong batu, nggak bisa. Kata mereka, ya Allah, bagaimana ini? Kami akan mati di sini. Gimana keluarga? Keluarga akan kehilangan kami. Apa yang harus kami lakukan? Mereka melakukan doa. Dan mereka yakin doa itu dikabulkan karena perantara amal soleh mereka. Jadi doa dengan tawassul perantara amal soleh itu doa yang dikabulkan. Kata orang pertama, ya Allah, aku adalah orang yang berbakti pada ibu bapakku, ya Allah. Aku adalah orang yang selalu memberikan makan pada ibu bapakku, ya Allah. Itu amalanku, ya Allah, di hadapanmu, ya Allah. Kalau engkau lihat itu amalan soleh, amalan yang taat kepadamu, amalan yang ikhlas, bantu di saat tidak ada orang yang bantu, ya Allah. Maka Allah nilai itu amalan soleh yang ikhlas. Maka Allah geser batu itu sedikit. Orang kedua bilang, ya Allah, aku pernah mencintai seseorang, sangat mencintai seseorang, dan dia pun mencintaiku. Ada kesempatan kami bisa melakukan sesuatu yang engkau benci, ya Allah. Kami bisa melakukan itu di suatu waktu. Tapi aku tinggalkan dia, ya Allah. Aku tinggalkan orang yang kucintai karenamu, ya Allah. Karena aku takut kepadamu, ya Allah. Maka Allah nilai ini perbuatan amal salih. Berada dalam satu ruangan dengan orang yang kita cintai, sama-sama saling mencintai, ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi ditinggalkan karena takut kepada Allah. Allah nilai ini amal ibadah yang besar, teman-teman semua. Kenapa? Karena dia tinggalkan orang yang dia cintai karena takut kepada Allah. Maka Allah geser batu itu, Allah nilai ini amal saleh. Orang ketiga bilang, ya Allah, aku berikan gaji pada pegawaiku, ya Allah, aku berikan gajinya, ya Allah, dengan sempurna, ya Allah. Istilahnya sebelum keringatnya ini mengering udah diberikan gajinya, ya Allah, aku berikan hak-hak mereka. Allah nilai itu amal saleh. Jadi Allah selamatkan mereka di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. Maka nggak ada sia-sia dalam perbuatan baik. Setiap hari kita berpikir perbuatan baik apa ya yang mau aku lakukan, perbuatan baik apa ya, karena perbuatan baikmu pun akan kembali kepada dirimu, teman-teman semua. Jadi penghuni surga karakternya adalah orang-orang yang suka berbuat baik dalam hal apapun, hartanya kah, ilmunya kah, tenaganya kah. Ini teman-teman majelis ta'lim memangnya nggak berbuat baik, mereka kan tidak digaji, betul nggak teman-teman semua? Teman-teman semua volunteer di sini. Kenapa mau capek-capek mengerahkan tenaganya, waktunya, hartanya, pikirannya untuk dakwah ini? Saya bisa duduk di sini bukan tiba-tiba saya datang ke sini. Ada orang-orang di belakang layar yang telah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa. Dan ini orang-orang yang sedang berbuat baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apapun yang saya bicarain, kalaupun Allah berikan pahala, itu pahalanya Allah berikan sama kepada orang-orang yang di belakang layar juga. Orang-orang yang menyebarkan dakwah-dakwah yang sama pahalanya.
Jadi kalau mau jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang masuk ke surganya Allah adalah yang keempat, dia adalah orang yang berbuat baik.